Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita boleh kembali bersama berjumpa. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ke-20. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam pujian dan juga di dalam syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami mau datang di dalam segala keberadaan kami. Meski di tengah-tengah wabah dan bahkan di tengah-tengah ancaman, kami yakin, kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata dan menyerta kami. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah kuasa Roh Kudus memimpin kami dan Roh Kudus jugalah yang menguatkan kami sehingga firman yang didengar boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang menyerta hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 20 begini katanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat-saat seperti ini sesungguhnya kita punya waktu banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Karena kita banyak orang mulai bekerja dari rumah, dan relatif ketika dia ada di tengah-tengah rumah, anak-anak pun juga sekolah di rumah, mereka pun juga belajar di rumah, ada banyak waktu untuk berinteraksi, suami, istri, anak-anak, dan mungkin juga keluarga lainnya di satu rumah. Saudara, biasanya kita tidak punya waktu untuk berkumpul. Bahkan kita belajar banyak tentang quality time. Bagaimana waktu yang 1 jam atau 2 jam ketika kita berkumpul, maka itu menjadi sebuah waktu yang sangat berharga. Lalu kemudian kita memanfaatkannya dengan baik untuk membangun komunikasi antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak, atau mertua dengan menantu, atau satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini waktu di mana kita banyak sekali kita berkumpul. Dan bahkan katanya Jakarta akan memperpanjang PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, itu sampai dengan bulan Mei nanti. Karena itu saudara, waktu kita di tengah-tengah keluarga akan lebih banyak lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Saudara, di tengah-tengah keluarga kita bisa menjadikan rumah kita adalah rumah damai sejahtera. Saudara, kita buat bagaimana rumah kita bukan hanya sekedar bangunannya, rumah, bukan hanya sekedar setumpuk bata dan tembok, tetapi rumah yang akan kita bangun adalah dengan sungguh-sungguh sebuah suasana rumah, situasi rumah, membuat ketika kita rumah ada di rumah, rumah itu adalah menjadi rumah yang sungguh-sungguh menyenangkan bagi kita. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat ini, ketika firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus kemudian berkata, menjumpai murid-muridnya, dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya saudara, ketika Yesus bangkit, lalu murid-murid berkumpul di suatu tempat. Mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Demikian firman Tuhan. Saudara, pintu yang terkunci kenapa? Karena dijelaskan juga bahwa mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di rumah, kita pun juga banyak tinggal di rumah. Saudara, kalau kita tinggal di rumah lalu kemudian kita takut, maka takut itu tidak membuat kita sukacita, tidak membuat kita sejahtera, dan kita tidak membuat kita damai juga. Benar, saudara, di luar rumah kita pun juga di sana ada wabah.
Di luar rumah kita pun juga kita bisa terancam oleh sakit penyakit. Dan bahkan katanya tingkat kejahatan sekarang makin meningkat. Bahkan di luar rumah pun juga kita bisa menjadi korban kejahatan. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah fakta yang harus membuat kita menjadi waspada, bukan membuat kita menjadi takut. Saudara, semua yang ada di luar rumah kita memang harus kita waspadai. Bagaimana kita harus mencuci tangan, bagaimana kita harus berperilaku bersih, bagaimana kita pun juga jangan sekedar menyentuh sesuatu, jangan kita pun juga berkumpul untuk hal-hal yang tidak perlu, jangan kita pun juga keluar rumah untuk sesuatu hal yang tidak ada keperluannya. Saudara, ya beda dengan murid-murid ketika itu mereka berkumpul dalam satu tempat, tapi mereka takut orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi bisa mempersekusi. Orang Yahudi bisa mendatangi, menggedor rumah, lalu kemudian menganiaya orang. Ya, orang banyak pun juga orang Yahudi bisa datang ke rumah kita, lalu kemudian kita bisa teraniaya. Karena itu mereka takut. Mereka tinggal di dalam satu rumah, mereka tinggal di dalamnya. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang berkumpul, murid-murid berkumpul, tapi di dalam suasana yang menakutkan, suasana yang mencekam. Tetapi saudara, pada saat ini Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bisa hanya sekedar sebuah salam, tetapi juga bisa mengatakan bahwa damai dan sejahtera itu milikilah oleh murid-murid. Ya, aku datang membawa kepadamu damai sejahtera. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kumpulan kita, saat ini kita bersama-sama kita berkumpul, maka baiklah kita berkumpul di dalam sukacita, damai dan sejahtera. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah kita membangun kehidupan kebersamaan. Baiklah ketika kita bersama-sama kita berkumpul, kita berkomunikasi, kita ngobrol, kita cerita, kita dongeng tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Hal-hal yang membuat kita pun juga boleh bersuka cita dalam setiap keadaan-keadaan kita. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu kita semua punya pergumulan. Setiap orang harus memikul salibnya masing-masing. Dan setiap orang di tengah-tengah pergumulan ini, saudaraku yang kekasih, maka Tuhan mau supaya kita pun juga beroleh damai sejahtera. Yesus hadir di tengah-tengah kumpulan kita. Yesus hadir dalam kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dia katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid bersukacita melihat Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka sukacita dan kebahagiaan kita bukan oleh karena tidak adanya pergumulan. Sukacita dan kebahagiaan kita bukan hanya oleh karena wabah bisa terlewati, sakit penyakit bisa menjadi sehat. Oh ya, sukacita kita bukan oleh karena sesuatu hal yang sifatnya hanya sementara. Tetapi sukacita dan damai sejahtera kita ketika kita sungguh-sungguh merasakan Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup, sumber sukacita kita hadir dalam hidup kita pribadi dan juga keluarga. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, di waktu-waktu yang seperti ini ketika kita semua berkumpul, ada banyak waktu kita berkumpul. Nikmatilah ini menjadi bagian dari kehendak Tuhan untuk membuat kita semakin akrab, semakin dekat, keluarga, sebagai anggota keluarga dan saudara bersaudara. Supaya kita pun juga damai sejahtera
sukacita kita ada dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam kebersamaan kami di saat ini, sertai kami, agar kami pun juga dengan sungguh-sungguh boleh membangun sukacita dan kebahagiaan bersama. Jauhkan kami dari kemarahan, dendam, ataupun juga mengingat kesalahan-kesalahan yang lama. Tetapi ketika kami berkumpul sebagai anggota keluarga, suami, istri, orang tua, anak, mertua dengan menantu, dan satu keluarga dengan keluarga yang lain, kami boleh menikmati kehadiran Tuhan yang membawa damai dan sejahtera bagi setiap kami. Karena itu Bapa dalam sorga, meski di tengah-tengah tantangan dan pergumulan apapun juga dan bahkan sakit penyakit yang melanda hidup kami semua, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kekuatan yang menghidupi kami, sumber kekuatan untuk kami terus melangkah ke masa depan. Kami berserah di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.